Ini saya coba angkat topiknya inovasi di dalam hal data. Tadi Pak Afdal kan sudah sempat case tadinya clear tuh. How do we still comply while come up with some sort of innovation lah ya di bidang data protection. Pertanyaannya adalah seringkali ya kalau kita berbicara dengan topik inovasi, pastinya kan private sector itu lebih cepat nih bergeraknya. Data-data semakin banyak di-generate, teman-teman di tim data juga banyak yang bereksperimen, dan bisa aja at some point regulasinya diperbarui. Di industri fintech tadi sudah ada pembaruan POJK dan turunannya. Kalau konteks melihat ke belakang, kebetulan background saya kan dari sisi scoring nih Pak. 2017-an data untuk scoring di peer-to-peer tuh gampang banget. Dari device banyak, dari mobilenya itu sendiri, dari berbagai sumber bisa di-capture. Lalu sekitar tahun tersebut, kalau Bapak Ibu ingat kan ada case yang cukup heboh itu ya, Cambridge Analytica. Nah dari situ tuh semakin banyak yang merapat data-data dari Android ditutup, sehingga impact-nya inovasi yang sebelumnya sudah diimplementasi, di roll out di industri, menjadi tidak bisa dilanjutkan. Harus di rework, harus di iterate lagi, karena sumber datanya itu tertutup. Nah, pertanyaannya mungkin bagaimana nih Pak cara kita untuk bisa mencari titik seimbang, tetap berinovasi, tetapi em, mematuhi regulasi, dan in case ke depannya regulasi yang dikeluarkan itu menghambat, mungkin bukan menghambat ya, melimitasi sumber-sumber yang sebelumnya digunakan untuk inovasi. How do we find the workaround? How do we keep on innovating while growing the business? Mungkin Pak Afdal ada tanggapan juga untuk topik ini sebelum kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Iya, ada sedikit dan saya ingin cheers to Pak Diki. Thank you for pointing that out because saya juga melihat bahwa selama ini kan khususnya mungkin bagi fintech ya sering saya dengar celetuh bahwa kok regulator menyusahkan banget gitu ya. But tadi antara balancing antara convenient, tadi Pak Diki mention soal bagaimana XY-nya convenient, kemudian security harus tetap balance. Karena uh, menurut saya apa yang dilakukan pemerintah, tentu kacamatanya pemerintah berbeda ya, mereka melihat kita. Jadi uh, mungkin saya mau singgung juga bagaimana sebuah asosiasi misalnya ya, ada API, tadi data dan lain sempat disebut juga, asosiasi itu bagaimana mempertemukan atau sebagai penyambung lidah dan seterusnya. Meski it's far from perfect, tapi dengan mindset yang sama, saya setuju dengan Pak Diki bahwa regulators should be our partners gitu. If you look at the history juga, not that far history, but mungkin lebih ke bagaimana regulatory sandbox itu juga provide room for the alternative credit scoring gitu ya. Dan salah satunya mungkin Pak Christian in that industry. Before that, mungkin kita kenalnya hanya pemain besar gitu, credit scoring ya, yang udah settle, mungkin saya nggak sebut merek mungkin ya. Tapi along the way, dengan adanya IKD, itu bentuk support gitu. Meski mungkin persyaratan-persyaratan untuk data security harus ISO, mungkin butuh biaya banyak dan yang lain, persyaratan modal dan lain. But eventually, if we can align the atau meeting the mind between regulators dan business actors, supposedly we go hand in hand harusnya gitu. Dan mungkin meski mungkin kalau dari Pak Diki yang lebih banyak tahu tentang teknis, tapi kalau dari sisi bagaimana kita advokasi dan mencoba influence the regulations, some mungkin ada yang ditolak gitu ya, it's okay, some mungkin di approve, tapi kan the world's changing dan quote unquote the regulators, the actors in there also substituted over time. So it's not, saya juga mau ulang, tadi saya suka banget quote dari Pak Diki bahwa it's not that it's impossible, tapi it's more of it's just harder atau challenging. So yeah, I
I think itu sih yang bisa saya tanggapi untuk pertanyaan itu. Thank you, Pak. Tinggi Pak Afdal. Ya. Um, kita tersisa sekitar 7 menit lagi nih Pak. Jadi saya coba picky pertanyaannya. Mudah-mudahan keburu 2 pertanyaan lagi Pak. Tapi topik kedua yang ingin saya angkat mungkin berkaitan dengan ekosistem. Tadi di paparannya Pak Afdal cukup jelas ada banyak sekali ekosistem yang sudahteridentify di dalam roadmap ya Pak. Who knows, dalam setahun atau berapa bulan depan bisa aja nih ada inovasi baru yang muncul uh, untuk semakin bisa um, scale the business atau mungkin impact-nya juga yang dalam hal ini tentunya kita konteksnya adalah dari sisi data ya Pak. Dengan adanya satu approach baru akan tergenerate data yang baru juga. Nah, pertanyaan untuk kedua panelis, bagaimana best practice atau mungkin advice dari masing-masing platform ya Pak dalam memanage various ecosystem players dan pertanyaan tambahannya untuk compliant juga pelaporan ke regulator karena bisa dibayangkan ketika ada banyak stakeholders terkait mengumpulkan datanya saja mungkin repot untuk tahu datanya ada berapa banyak juga tersebar di mana-mana. Dan next harus mengikuti format biasanya ya dari regulator terkait ketika melakukan pelaporan. Mungkin bisa di-share perspektif dari sisi teknis sistem maupun dari sisi operasional untuk mencerahkan ya teman-teman di audiens yang lainnya juga. Silakan. Yeah, I think paling nambahin buat make sure if we do share such data, tentunya kan kita platform, I think we're like the beef now, P2P, karena ekosistem yang terbentuk itu di lingkungan P2P tadi yang saya gambarkan itu kan sebenarnya hadir karena ada kita gitu. So the gateway sebenarnya masuk data ini dan sampai akhirnya muncul liability data itu diproses, tentunya kan penekanan di prinsip lawfulness itu bagaimana diperketat di platform sebenarnya karena apalagi contoh misalnya yang alternative credit scoring, data yang dikelola itu data dari kita sebenarnya kan, data dari platform yang kemudian dibuat sedemikian rupa menjadi sebuah perbandingan bagi P2P lain ketika ingin menambahkan itu sebagai fasilitas dia. So the lawfulness mungkin kalau tadi take what you need, kalau saya tambahin mungkin lawfulness-nya gitu dalam proses baik collection sampai transferring dan penghapusan itu sih. Thank you Pak Afdal. Mungkin itu bisa sebagai good conclusion juga Bapak Ibu. Take what you need from the data perspective dan kita combine juga dengan advice dari Pak Afdal, lawfulness jangan dilupakan karena biar bagaimanapun kita tidak berdiri sendiri. Kita akan run as an ecosystem dan dalam hal ini tidak hanya stakeholders dari sisi private, ada juga dari sisi regulator yang perlu kita treat sebagai partner untuk memajukan industri bersama dan sekaligus melindungi customer yang pada akhirnya kita serve bersama. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan untuk sesi setelah makan siang ini. Berhubung waktu sudah menunjukkan 13.45, terima kasih Pak Diki, Pak Afdal, saya izin kembalikan ke Ibu Dewi.